Hai, saya Foni, penulis buku pedoman lengkap profesional SDM Indonesia dan buku pedoman lengkap Soft Skill, kunci sukses dalam karir, bisnis, dan kehidupan pribadi. Kali ini saya akan membahas tentang perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja ditentukan berdasarkan dua aspek, yaitu aspek kualitas dan aspek kuantitas. Aspek kualitas yaitu memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan pada persyaratan jabatan. Aspek kuantitas yaitu memenuhi jumlah kebutuhan personel di masa depan. Ada 5 metode statistik sederhana yang dapat digunakan untuk memproyeksikan jumlah kebutuhan personel di masa depan, yaitu trend analysis, rasio analisis, turnover analysis, flow analysis, dan workload analysis. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, trend analysis. Trend analisis adalah analisis terhadap tren atau kecenderungan peningkatan jumlah personel dari tahun-tahun sebelumnya untuk memproyeksikan jumlah kebutuhan personel di masa depan. Perlu dipahami bahwa jumlah kebutuhan personel di masa depan dapat berbeda dari kecenderungan tahun-tahun sebelumnya jika terjadi suatu hal yang berbeda di dalam perusahaan. Misalnya adanya penerapan teknologi baru yang tepat guna sehingga dapat mengurangi jumlah kebutuhan personel di masa depan. Yang kedua, rasio analisis. Rasio analisis adalah analisis terhadap rasio atau perbandingan dari suatu variabel bisnis tertentu terhadap jumlah kebutuhan personel di masa depan. Misalnya variabel pendapatan perusahaan, yaitu jika target pendapatan perusahaan meningkat, maka jumlah kebutuhan personel di masa depan juga akan meningkat pula. Yang ketiga, turnover analysis. Turnover analysis adalah analisis terhadap turnover, yaitu jumlah personel yang keluar dari perusahaan. Turnover analysis dilakukan dengan menghitung jumlah turnover, kemudian menggantikannya dan menambahkannya dengan persentase perkiraan pertumbuhan kebutuhan personel di masa depan. Yang keempat, flow analysis. Flow analysis adalah analisis terhadap flow atau aliran keluar masuknya personel secara internal di dalam suatu departemen, yaitu menghitung jumlah personel yang masuk ke dalam suatu departemen dan jumlah personel yang keluar dari departemen tersebut. Yang kelima, workload analysis. Workload analysis adalah analisis workload atau beban kerja yang harus diselesaikan oleh seorang personel. Workload analysis mengubah beban kerja menjadi jumlah personel yang harus menyelesaikan pekerjaan tersebut. Workload analysis dapat dihitung berdasarkan dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan berdasarkan aktivitas pekerjaan yang harus diselesaikan berdasarkan deskripsi pekerjaan. Yang kedua, pendekatan berdasarkan proses bisnis, yaitu tugas dan pekerjaan yang harus diselesaikan di dalam proses bisnis tersebut. Workload analysis dihitung berdasarkan kapasitas personel dalam satuan full-time equivalent atau FTE, di mana satu FTE sama dengan satu orang karyawan yang bekerja secara penuh waktu sesuai jam kerja. Dan setengah FTE sama dengan satu orang karyawan yang bekerja secara paruh waktu. Demikianlah pembahasan mengenai perencanaan tenaga kerja. Pastikan organisasi Anda melakukan perencanaan tenaga kerja dengan memenuhi dua aspek, yaitu aspek kualitas dan aspek kuantitas. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.